Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami juga teringat akan saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, supaya mereka juga tiba ke tempat ini Tuhan, dan juga merasakan kasih dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan di situ Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan yang memimpin pujian Tuhan, yang memainkan musik Tuhan, yang melayan apapun juga Tuhan, dan terlebihnya hamba-Mu Tuhan yang nanti akan menyampaikan benih-benih firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal dengan akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan dalam nama Tuhan Allah. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di sini bukan suatu kebetulan ya. Sebab Tuhan sudah memberikan kita hati untuk lebih taat lagi kepada Tuhan kita. Pagi ini kita mau sama-sama kembali mengucap syukur dan lebih lagi mau menyenangkan hati Tuhan kita Allah kita. Mari kita pujikan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Hati akan
duduk Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita percaya ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin mau ada yang memberikan kebenaran cinta kasih Tuhan melalui kesaksian. Belum ada. Mungkin masih malu-malu. Oke, puji Tuhan, haleluya. Mari para jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan saudara dan saya. Kita percaya juga di tahun 2021 ini kita mau meninggalkan 2021 dan kita mau akan masuk ke dalam 2022. Mungkin ada satu hal yang Tuhan belum jawab buat doa apapun itu di tahun ini, tapi percayalah Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di tahun yang baru. Saya percaya Tuhan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari kita pujikan nama Tuhan sedang merender. Haleluya. Kau alami dirimu di
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Satu kali lagi, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang merenda kehidupan kami. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melewati berbagai macam persoalan, tantangan di dalam hidup kami, tapi satu keyakinan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah, firman yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Hati kami siap untuk diisi firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Allah pagi hari ini akan kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Firman Allah berkata demikian. Gembala-gembala di daerah itu, ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sampai di situ dulu saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Allah tentang para gembala bertemu dengan bayi Yesus. Nah saudara-saudara, pada 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang orang Majus. Dan kita lihat di sini pagi hari ini kita akan memperhatikan tentang gembala-gembala. Nah, gembala ini termasuk adalah kalangan yang dikesampingkan, seperti tidak diperhatikan. Karena dalam pekerjaan mereka yaitu sering ada di padang penggembalaan. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana gembala-gembala ini, malaikat memperhatikan mereka, dan berita tentang Yesus ini, berita tentang lahirnya Yesus diberitahukan kepada gembala-gembala. Nah saudara-saudara, dan pekerjaan daripada para gembala ini kita tahu bersama bahwa mereka menjaga domba, menjaga domba-domba supaya domba-domba itu sehat, supaya domba-domba itu baik, supaya domba-domba itu tidak dimakan oleh binatang buas, supaya domba-domba itu tidak dicuri. Makanya ada penjaga, ada gembala yang menjaga domba-domba. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara di perayat dari firman Tuhan ini, di ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak dijelaskan di daerah mana, tetapi yang pasti itu jauh dari Bethlehem. Karena dikatakan literatur Yahudi bahwa gembala-gembala ini ada di satu tempat dan bukan menjadi gembala yang biasa-biasa, tetapi gembala-gembala yang menggembalakan domba, dan domba itu dibawa kepada bait Allah untuk dikorbankan. Jadi gembala di sini adalah gembala yang khusus, bukan gembala yang biasa-biasa. Nah, kita lihat di sini dikatakan gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ketika malaikat Tuhan datang pada waktu malam. Jadi kita perhatikan di sini adalah gembala-gembala ini, mereka bekerja bukan saja pada waktu siang, tetapi juga pada waktu malam. Makanya ketika malaikat Tuhan datang itu bukan pada waktu siang, tetapi pada waktu malam, gembala-gembala ini terjaga, mereka tidak tidur, kemudian malaikat Tuhan datang kepada mereka. Kita perhatikan yang pertama di sini saudara-saudara, gembala-gembala ini adalah orang-orang yang menjaga domba dengan baik. Adalah gembala yang memelihara ternaknya dengan begitu baik. Dijelaskan bahwa mereka tidak tidur. Mereka menjaga domba. Kemudian yang kedua, bahwa mereka ini sedang bekerja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala ini sedang melakukan pekerjaan, mengamankan domba itu dari pencuri, mengamankan domba itu dari serangan binatang buas. Makanya pada waktu malam mereka terjaga. Kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka,
dan mereka sangat ketakutan. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka sedang bekerja, pada waktu mereka sedang menjaga domba, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang kepada mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Saudara bisa bayangkan, umpamanya saudara sedang bekerja pada waktu malam, tiba-tiba datang malaikat Tuhan, dan firman Allah katakan, malaikat itu ketika malaikat berkata-kata, di ayat selanjutnya ada bala tentara sorga yang menyanyi memuliakan nama Tuhan. Coba kita perhatikan ayat seterusnya. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, 13, 14. Coba kita perhatikan. Dan malaikat, nah saudara perhatikan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Siapa yang tidak takut, saudara-saudara? Pertama datang seorang malaikat, dan kemudian ketika malaikat itu memberitakan satu berita bahwa ada lahir hari ini juru selamat di kota Daud, yaitu Bethlehem, dan tiba-tiba tampaklah malaikat, sejumlah malaikat besar, dikatakan bala tentara sorga memuji Allah. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Dan itu saudara-saudara terjadi kepada gembala-gembala. Gembala-gembala yang dikatakan seperti orang yang dikesampingkan, tidak dianggap. Tetapi di mata Tuhan, ternyata mereka itu adalah spesial di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian kita akan melihat bagaimana berita itu. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pemberitaan kepada gembala-gembala ini, ketika Yesus sudah lahir, dan malaikat itu katakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang tidak kaget, saudara-saudara? Gembala-gembala ini sedang bekerja, sedang menjaga domba. Tiba-tiba datang malaikat. Saya percaya, saudara-saudara, makanya mereka sangat ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jangan takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, berita jangan takut. Ketika malaikat Tuhan datang juga kepada Yusuf, kepada Maria, malaikat itu katakan jangan takut. Kepada juga Elisabet, kepada juga Imam Sakaria, malaikat itu katakan jangan takut. Nah, saudara-saudara, untuk menghadapi kita tahun ke depan, kadangkala kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, jangan takut. Amin. Ada Tuhan, ada Yesus yang akan menolong kita. Di tahun 2021 ini, bahkan di tahun 2020, ada ketakutan di mana-mana, saudara-saudara. Bahkan sampai saat ini, sampai hari ini, orang tetap takut, tetapi ada juga yang sudah tidak takut. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa jangan takut. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tahun 2020, 2021 ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita alami, tetapi kita bisa melewatinya. Semua karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Makanya kita percaya juga tahun 2022 yang akan kita lewati kurang beberapa hari lagi, saudara-saudara.
Percayalah penyertaan Tuhan di tahun 2021, 2022 juga Tuhan akan menyertai kita. Amin. Sekalipun ada banyak tantangan, saudara. Makanya berita daripada Natal ini adalah selain ada kesukaan besar, di situ juga ada berita jangan takut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian kita akan perhatikan saudara-saudara di ayat yang ke-14. Sebelum itu saudara-saudara, berita dari malaikat ini pertama tadi jangan takut, kemudian ada kesukaan besar, kemudian juru selamat telah lahir. Esensi Natal saudara-saudara adalah sebenarnya memberitakan kepada kita bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini supaya dosa kita itu diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dunia ini yang sudah dipenuhi dengan dosa, Yesus datang supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Itu inti Natal, saudara, adalah kasih. Makanya kasih kepada kita, kepada manusia, memberikan kita kesukaan besar bahwa juru selamat lahir di kota Daud. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan lagi saudara-saudara, juru selamat ini artinya itu orang yang ahli untuk menyelamatkan. Kan ada istilah juru masak, koki, dia ahli dalam memasak. Juru mudi, dia ahli dalam mengemudi. Nah, juru selamat, dia adalah orang yang menyelamatkan. Makanya Yesus yang satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan kita telah lahir bagimu. Saudara-saudara, apakah Yesus itu sudah benar-benar lahir di hati kita? Ini saudara-saudara satu pertanyaan. Apakah Yesus itu sudah benar-benar lahir dari dalam hati kita? Atau hanya sekedar saja agama yang kita ikuti, tetapi Yesus yang adalah Tuhan itu tidak lahir dalam hati kita? Kalau kita hanya mengikuti yang penting kita beragama, kita hanya sekedar bahwa tahu beragama Kristen, tetapi apakah Kristus itu lahir di hati kita? Ini satu pertanyaan, saudara yang menjawab itu saudara-saudara. Dan biarlah Yesus itu selalu lahir ya di hati kita. Jangan cuma sebagai label kita sebagai agama Kristen, tetapi Kristus itu tidak lahir di hati kita. Kita bukan menjadi seorang yang lahir baru di dalam Kristus. Kita hanya cuma label agama saja. Dan saudara-saudara, mari kita perbaiki semuanya, supaya Yesus yang lahir itu juga lahir di hati kita. Kita lihat ayat selanjutnya saudara-saudara. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Nah, kita akan perhatikan di sini tentang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu? Mereka memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita akan perhatikan tentang kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera, kata damai ini di dalam bahasa Yunani memakai kata Irene. Saudara, kalau ada nama Irene itu artinya damai. Nah, damai sejahtera ini adalah damai yang diperoleh, yang berkaitan bagaimana ada satu hubungan harmonis antara sesama, antara anak Tuhan. Di situ ada yang dinamakan damai sejahtera. Makanya Yesus katakan, firman Allah katakan bahwa di dalam Lukas 2:14 ketika malaikat itu menyanyi damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini yang pertama mengandung pengertian ada rasa damai yang kita peroleh
dengan berkaitan kita berhubungan satu dengan yang lain. Hati-hati saudara-saudara kalau sudah tidak ada damai sejahtera, sudah tidak ada irena itu saudara-saudara, sudah tidak ada damai di dalam hati kita. Dan kita harus minta kepada Tuhan karena ini berita Natal. Harus ada damai saudara-saudara. Berita Natal memberikan kita kedamaian, bukan kekacauan, bukan salah paham, tetapi damai sejahtera memberikan kita rasa damai. Nah saudara-saudara, hal ini seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Bagaimana hubungan antara suami istri? Apakah ada damai sejahtera di dalamnya? Rasa damai, rasa sukacita dalam kita membangun satu hubungan. Dan ini harus kita kejar saudara-saudara, supaya ada rasa damai. Jangan saudara-saudara tidak ada damai lagi di dalam rumah tangga, tidak ada sukacita lagi karena sudah direbut oleh iblis. Makanya pagi hari ini saudara-saudara minta damai sejahtera, karena Tuhan sudah memberi damai sejahtera itu. Kemudian yang kedua, kata Irena ini mengandung pengertian tadi damai sejahtera, rasa damai. Yang kedua, rasa aman. Rasa aman ini diperoleh karena kita mempunyai jaminan, perlindungan yang pasti, perlindungan yang akurat. Perlindungan kita itu hanya ada di dalam Yesus. Rasa aman kita itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya Daud katakan saudara-saudara di dalam Pemazmur, hanya dekat Allah saja aku merasa damai. Hanya dekat Allah saja aku merasa aman. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kita akan merasa damai, kita akan merasa aman, karena Dialah yang memberikan kita perlindungan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan sudah melindungi kita saudara-saudara di tahun 2020, di awal COVID saudara-saudara. Sampai hari ini kita ada semua kemurahan Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa ada hari ini. Bukti nyata Tuhan memberikan kita pertolongan. Amin saudara-saudara. Berapa banyak orang yang sudah meninggal gara-gara COVID saudara-saudara. Berapa banyak. Per negara saja saudara ada di bulan apa itu, waduh, sampai di lockdown semua. Tapi kalau kita ada hari ini saudara-saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya setiap doa saya saudara, mungkin saudara bingung dengan doa pagi saya, Tuhan hindarkan kami dari virus, bakteri, sakit, penyakit. Kita doa dengan iman saudara-saudara, dan itu bukti nyata di dalam hidup kita. Jangan kita saudara-saudara main-main dengan doa. Makanya ketika kita berdoa, percaya bahwa kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan. Itulah namanya iman yang bergantung kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, rasa aman. Sekarang orang mencari rasa aman saudara. Mau pergi ke gunung, ada gunung yang meletus ya. Mau pergi ke laut, ada tsunami. Saudara-saudara perhatikan, di hari-hari ini terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi. Kemana kita harus pergi supaya kita rasa aman? Di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan kita rasa aman. Orang cari aman hari-hari ini saudara. Tetapi yang kita rasakan rasa aman damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Kemudian damai sejahtera, Irena saudara-saudara, yang ketiga artinya selamat. Dalam bahasa Jawa apa? Selamat. Hah? Sugeng. Masa saya nggak tahu? Saya lebih tahu deh. Sugeng ya, Pak Sugeng. Pak Sugeng itu selamat. Makanya setiap kali menyebutkan nama Pak Sugeng, selamat. Haleluya. Ya kan?
Karena nama itu saudara-saudara adalah doa. Ya kan, ketika saudara mengucapkan Pak Sugeng, oh, Pak Selamat. Nah, Pak Selamat juga ada. Haleluya. Jadi saudara-saudara, rasa aman, damai sejahtera ini adalah selamat. Rasa damai yang diperoleh karena kita selamat, saudara-saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak tahu, saudara-saudara. Kadang-kala ada sesuatu yang terjadi. Tetapi kalau kita selamat hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, kita selamat ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala saudara-saudara ada banyak hal yang kita alami, baik dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, tetapi keselamatan Tuhan selalu berikan di dalam hidup kita. Tuhan hindarkan kita dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Tuhan hindarkan kita mungkin dari malapetaka, niat orang jahat yang mungkin ingin buat jahat kepada kita. Tetapi karena kita ada di dalam Yesus, Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Amin. Kita tidak tahu. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang ingin berniat jahat kepada kita. Tetapi karena kita ada di dalam Yesus yang adalah keselamatan, itulah yang memberikan kita kekuatan. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera di dalam bahasa Yunani itu Irene. Di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata shalom. Makanya saudara-saudara, kata shalom itu salam damai sejahtera. Nah, shalom ini adalah artinya satu keutuhan, keselarasan, kesejahteraan. Ketika kita mengucapkan shalom, ada kesejahteraan di situ. Ketika kita mengucapkan shalom, ada keselamatan. Bahkan ada berkat yang kita terima ketika kita mengucapkan kata shalom. Makanya ketika kita katakan shalom, salam damai sejahtera, kita juga harus balas shalom. Karena berkat itu akan juga datang dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini hanya kata-kata saja, saudara-saudara. Tetapi alangkah baiknya kita terus mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati. Ketika kita katakan shalom, ketika kita katakan damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan turun atas kita. Amin, saudara-saudara. Nah, damai sejahtera dikatakan di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, damai sejahtera itu Tuhan akan berikan kepada kita, kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Lawan dari damai sejahtera itu apa? Kecelakaan, kesengsaraan, kesusahan, kekacauan. Itu lawan dari damai sejahtera. Itu lawan dari shalom, saudara-saudara. Dan itu saudara-saudara kita tidak inginkan. Makanya keinginan kita adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, pagi hari ini biarlah terimalah damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, ayat yang ke-15 kita perhatikan, setelah malaikat-malaikat itu. Saudara perhatikan di sini malaikat-malaikat. Berarti ada banyak sekali pada waktu itu. Meninggalkan mereka, meninggalkan gembala-gembala itu dan kembali ke sorga. Ini membuktikan bahwa sorga juga itu ada, saudara. Bukan sorga itu hanya hayalan atau mimpi, tetapi firman Allah mencatat bahwa sorga itu ada. Sorga, neraka itu ada, saudara-saudara. Pilihan kita adalah kita akan ke sorga. Jangan kita memilih, oh kita ke neraka saja. Tidak, saudara-saudara. Pilihan kita adalah sorga. Nah, dikatakan mereka kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Berarti gembala-gembala ini bukan 1-2 orang. Ada banyak orang di situ. Ada kumpulan. Nah, ini saudara. Ada kumpulan gembala-gembala yang menjaga domba. Dan dikatakan berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Saudara-saudara, kita perhatikan di sini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini saudara-saudara bukan satu perkataan kata, oh tunggu dulu, kita periksa dulu. Tidak saudara-saudara. Dia ajak semua yang ada di situ untuk pergi ke Bethlehem. Supaya mereka bisa melihat bayi Yesus. Dan dikatakan saudara-saudara, mereka ayat yang ke-16. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai. Kalau saudara perhatikan di orang Majus, mereka menjumpai di rumah dan anak itu. Berbeda dengan gembala-gembala. Gembala-gembala itu mereka menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Dan apa? Masih terbaring di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan daripada domba-domba. Ya, tempat palungan kalau ada di kampung-kampung itu tempat makan daripada binatang itu seperti ada satu tempat yang dalam itu. Dan dikatakan bayi Yesus berbaring di situ. Nah, saudara-saudara, kata cepat-cepat di sini. Mereka tidak menunggu, saudara-saudara. Ketika Tuhan datang kepada mereka, ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka tidak menunggu-nunggu lagi. Tunggu, saya mau tanya dulu tetangga sebelah. Tunggu, saya mau tanya dulu ini. Tunggu, saya mau tanya dulu A, B. Akhirnya tidak jadi-jadi, saudara-saudara. Mereka mengambil keputusan untuk cepat-cepat. Saudara, kalau firman Tuhan sudah datang kepada kita, Tuhan sudah gerakkan hati kita untuk melakukan firman, jangan tunggu-tunggu. Cepat-cepat lakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kadang-kala manusia kita banyak pertimbangan. Benarlah ini dari Tuhan. Tuhan sudah gerakan. Roh Kudus sudah gerakan. Saudara yang menahan. Tetapi kita lihat di sini, saudara-saudara, gembala-gembala ini, mereka cepat-cepat. Tidak ada waktu yang ditunda-tunda lagi. Mereka berangkat. Saudara, apakah mereka meninggalkan domba mereka? Tidak, paling mereka panggil teman-teman yang lain, jaga dulu dombanya. Karena kami akan pergi kepada Tuhan, kepada bayi Yesus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat apa yang kita ambil daripada gembala-gembala ini. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita, gembala-gembala? Saya mau katakan tadi bahwa gembala-gembala ini adalah mungkin bisa dikatakan adalah golongan yang rendah. Tetapi mereka dikhususkan Tuhan untuk mendapat berita Natal yang pertama, saudara-saudara, kepada gembala-gembala. Betapa Tuhan memperhatikan gembala-gembala. Mungkin kita di golongan masyarakat kita termasuk golongan yang rendah, tetapi Tuhan memperhatikan. Di lapisan masyarakat mungkin lapisan dalam keluarga kita mungkin adalah orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi justru Tuhan memperhatikan. Saudara, Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Mungkin juga di kalangan kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah mayoritas yang ada, kita mungkin dikesampingkan. Tetapi saudara, ada Yesus di dalam hidup saudara. Ada pribadi Yesus. Jangan saudara minder. Jangan saudara rendah diri. Justru karena ada Yesus di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Allah yang besar itu Allah yang menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Jangan merasa rendah diri, rendah hati, saudara-saudara. Kita ini ada di golongan yang kecil. Tetapi saudara-saudara, kita punya Allah yang besar. Saudara tidak tahukah bahwa Allah yang besar menyertai saudara? Allah yang menyertai Musa, Allah yang menyertai Abraham, Yusuf, segala macam. Itu juga yang menyertai saudara. Makanya saudara harus punya iman bahwa Allah yang besar itu menyertai kita.
Kemudian kita lihat yang kedua, gembala-gembala ini adalah orang yang rajin. Mereka bekerja bukan saja siang, tetapi mereka bekerja pada waktu malam. Apa hubungannya dalam melayani Tuhan? Saudara-saudara, jangan lelah kita melayani Tuhan, baik siang maupun malam. Gembala-gembala itu mereka siang malam melayani, menjaga domba. Sekarang saudara-saudara, kalau yang disebutkan dengan gembala adalah gembala yang memimpin satu gereja ya. Kalau aplikasinya saudara-saudara, gembala-gembala ini yang pertama, dia menjaga domba. Dari apa saudara-saudara? Dari binatang buas, dari pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan anak Tuhan, gereja Tuhan. Gembala yang menjaga saudara-saudara. Makanya di dalam Pemazmur, gembala itu punya tongkat, punya gada. Kalau dombanya sudah lari, dia pukul dengan tongkat. Makanya ketika saudara kita dididik untuk menjadi anak Tuhan, kadang-kala kita dipecut, kadang-kala kita ditegur. Saudara-saudara, untuk kebaikan. Gembala agung itu adalah Yesus. Pemimpin gereja disebut gembala. Gembala mendidik. Kalau salah dia tegur. Kalau tidak ditegur, gembala yang salah, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, ketika saudara ditegur, dididik, supaya apa saudara? Tidak ada binatang buas yang akan menelan domba-domba. Saudara-saudara, yang kedua, melindungi domba. Melindungi apa? Dari pencuri. Pencuri, coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Apa pengertian tentang pencuri di sini di Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 10 tentang Yesus adalah gembala. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Domba, gembala ini melindungi domba supaya tidak ada pencuri yang datang untuk mencuri domba-domba. Makanya Yesus katakan pencuri dia datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Dalam konteks yang lebih jauh ini berbicara tentang iblis, setan. Dia hanya saudara apa? Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita kita, mencuri apa yang benar di dalam hidup kita. Dia hanya mencuri sukacita kita. Tetapi Yesus datang, dia memberi hidup. Saudara, gembala salah satu pekerjaannya adalah melindungi domba dari pencuri. Saudara-saudara, iblis dia akan mencuri damai. Iblis dia mencuri sukacita. Iblis supaya datang dia hanya mau membinasakan kita, supaya dia bawa kita ke neraka. Tetapi Yesus datang, dia memberi hidup. Gembala melindungi saudara-saudara. Dia datang memberi hidup. Hidup di sini bukan hanya hidup yang biasa-biasa, saudara. Kata hidup di dalam hal ini berbicara tentang hidupnya Allah. Diberikan kepada manusia. Jadi kita diberikan hidup yang kekal, saudara. Dan dikatakan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kita lebih. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Selain kesehatan, kekuatan, berkat, sukacita, anak-anak, cucu-cucu, Tuhan berikan kepada kita. Itu satu berkat yang luar biasa. Itu satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, jangan sampai mencuri iman kita. Ada berapa banyak saudara? Mungkin itu saudara-saudara, mungkin itu adik kakak saudara, mungkin saudara, teman atau siapa saudara. Hilang imannya karena dicuri, saudara. Mari kita jaga. Anak-anak kita jaga, amin saudara. Anak-anak kita jaga mereka. Jangan hanya sekedar juga pendidikan sekuler yang kita harus
harus les ini, les itu. Tetapi kerohanian kita tidak majukan, saudara-saudara. Memang dia berhasil, tetapi saudara-saudara, tidak ada dasar dia dalam iman kepada Tuhan. Bisa hanyut. Ada berapa banyak saudara-saudara orang-orang tua, mereka berkata, wah, dari kecil bidang akademik hebat, tetapi kerohanian lemah. Saudara, rohani, akademik, maju bersama, mantap saudara. Rohani kita kuat, akademik juga bagus. Makanya anak-anak dididik untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan kita menyesal nanti, saudara-saudara. Kita tidak bawa mereka beribadah, kita tidak bawa mereka belajar berdoa, kita tidak bawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Kelihatan hebat, tetapi mereka jauh dari hadapan Tuhan. Mulai sekarang, saudara-saudara, kita ajarin anak-anak kita dalam kerohanian. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, gembala itu memberi makan domba. Makanya domba dijaga, dipelihara, diberi makan. Domba dia besar, kenapa dia dikuliti? Kenapa diambil bulunya? Karena bulunya dibuat sutra kain. Nah, kalau bulunya itu tidak dikuliti, dia akan tambah banyak, menutupi tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak. Makanya saudara-saudara, domba itu harus dikuliti kulitnya, bulunya, saudara-saudara, supaya dia lagi sehat lagi, dia bisa bergerak lagi. Makanya saudara-saudara, artinya kita kadang anak Tuhan itu selalu diberi Alkitab contoh bahwa kita ini domba-domba. Domba itu, saudara, tidak punya tanduk. Ada domba punya tanduk? Tidak ada, saudara. Domba binatang yang tidak punya tanduk. Makanya domba itu selalu taat, nurut. Makanya saudara-saudara, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan. Domba-domba yang baik, domba-domba yang takut Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Gembala itu memberi makan, dan gembala itu tidak beda-bedakan, saudara-saudara. Oh, kalau ini, waduh, itu yang disayang. Tidak, saudara-saudara. Kalau ini, oh, karena dia suka begini, tidak disayang. Tidak, saudara-saudara. Yesus itu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak membeda-bedakan. Kenapa banyak sekali, oh itu karena dia begini, begitu. Tidak, saudara-saudara. Jangan jauh-jauh dari gembala. Makanya itu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, jangan jauh-jauh, dekat dengan gembala. Makanya saudara-saudara, Daud pun menggambarkan Yesus adalah di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Coba kita lihat saudara-saudara bagian yang terakhir. Ini saudara, Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur 23, tentang Yesus adalah gembala. Nah, betul saudara. Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan bawa kita kepada rumput yang hijau, bukan rumput abal-abal, saudara-saudara. Dan dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun, bukan menuntut ya. Gembala itu bukan menuntut, tetapi menuntun domba-dombanya. Kalau salah, ada tongkat yang, jangan kamu ke sana, lurus. Nah, dikatakan menuntun aku di jalan yang benar. Saudara-saudara, tidak ada gembala yang menuntun ke jalan yang salah. Dan dikatakan, oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut, firman Allah katakan ini, lembah kekelaman, antara hidup dan mati. Tetapi aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Gembala itu pegang gada dan tongkat. Tongkat itu adalah firman Allah. Firman yang meluruskan. Firman yang memberikan kekuatan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuhan menyediakan, saudara-saudara. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud saja menyadari bahwa dia butuh gembala yang menuntun dia. Apalagi kita, saudara-saudara. Ada gembala agung, ada gembala yang memimpin. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gembala itu tidak membeda-bedakan. Mungkin saudara berkata, oh karena dia begini, karena dia begitu. Tidak, saudara-saudara. Semua di mata Tuhan kita sama. Tinggal bagaimana kita, saudara-saudara, respon kita mau dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan gembala atau mau jauh. Mari kita dekat-dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Dekat dengan Tuhan. Makanya seperti gembala-gembala di Lukas pasal yang kedua, berita Natal Tuhan berikan kepada mereka. Betapa spesialnya gembala-gembala ini di mata Tuhan. Makanya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita belajar. Mari kita hidup dalam ketaatan. Kita hidup dalam mengiring Tuhan, takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara-saudara, ini juga satu introspeksi kepada saya. Saya belajar, dosen katakan begini, ada guru kami katakan, jadi gembala itu jangan menuntun, tetapi menuntun. Menuntun kepada apa? Kepada jalan yang benar. Dan kalau salah, saudara-saudara, itu ada nasihat, ada teguran. Dan saya, saudara-saudara, belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita mengasihi Tuhan lebih dalam. Kita menjadi gereja Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian tadi, saudara-saudara. Apa yang kau alami mungkin tak dapat kau mengerti. Tapi satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menuntunnya, domba-dombanya ke jalan yang benar. Tuhan mau supaya kita hidup apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Apa yang kau alami ini, mungkin saudara alami satu tantangan, persoalan, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kau alami ini mungkin tak engkau mengerti semua yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Baik Tuhan, Tuhanmu tak akan memberi
kita puji Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengalami satu keadaan yang sulit hari-hari ini. Dan saudara mulai bertanya, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Mungkin juga ada sesuatu yang dialami di dalam pekerjaan rumah tangga saudara. Saudara mungkin bertanya, Tuhan, kok bisa? Kenapa Tuhan? Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Dia adalah Allah, pencipta segala semesta. Dia tahu juga apa yang kita alami. Dia tahu juga apa yang menjadi persoalan kita. Dia tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita jalani hidup ini. Kita terima apa yang sudah terjadi dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak tinggalkan kita, saudara-saudara. Buktinya kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang diajar oleh Tuhan, Dia adalah gembala yang agung. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Mari ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya berkat Allah nyata dalam hidup kita. Tangan Tuhan sedang mereda. Haleluya. Tangan Tuhan sedang mereda. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan dengan kasih Kristus. Ibu Ardani maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Suatu karya yang agung
ini. Kami jemaat-Mu boleh kembali berkumpul di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh suatu kemurahan yang luar biasa dan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Bagi setiap keluarga demi keluarga kami Tuhan, bahwasanya kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan, yang kembali terus mengingatkan kami, yang kembali terus mengoreksi kehidupan kami, untuk membawa kami untuk semakin mengenal Allah yang benar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah Tuhan, untuk kami boleh semakin tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apa yang kami hadapi, kami tidak pernah sendirian Tuhan. Ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa, yang selalu beserta dalam setiap kehidupan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Bukakan rahasia demi rahasia firman-Mu atas kehidupan hamba-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi kehidupan kami. Kami percaya hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus berkarya dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami selalu di jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebentar kami hendak memberikan persembahan kami kepadamu. Engkau menguduskan setiap tangan-tangan kami. Apa yang kami berikan Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat besar bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan begitu besar kasih. Tuhan mengubah
memberkati persembahan saudara. Saudara, adapun pengumuman doa pagi tetap kita adakan walaupun melalui media Facebook ya, saudara-saudara. Kemudian libur ya, anak-anak sudah libur, dan bagi yang belum mendapatkan, Ibu Diannya hadir ya, puji Tuhan, anak-anak bisa ambil hadiahnya. Kemudian tanggal 25 itu pas di kalender hari Natal ya, kita tetap ibadah jam 8 pagi, itu hari ibadah Natal. Dan Minggu tetap ibadah, saudara kita harus terus beribadah ya. 25-26 tetap ada ibadah jam 8 pagi. Kemudian itu saja ya. Dari ibadah-ibadah yang lain diliburkan, anak-anak sudah, tetapi ada pengumuman dari panitia ya. Saya persilakan panitia. Terima kasih Pak Dani. Shalom Bapak Ibu semua yang di gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas segala doa dan persembahan Natal untuk pekerjaan Tuhan ya. Banyak sekali sesuatu yang kita dapat di dalam kepanitiaan ini ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin ada yang belum menerima proposal dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang kelewat, tidak ada ya. Ya, ada beberapa yang mungkin nanti kita masih agendakan, kita kasih proposal karena belum ketemu dengan keluarga, dan nanti kita akan kasih proposal. Terus satu koreksi dari proposal kemarin itu kelihatannya ada salah ketik. Untuk perayaan kita jadwalkan, kita rencanakan tanggal 16 hari Minggu Januari ya. Itu kalau nggak salah di proposal kemarin mungkin salah ketik 15 ya. Itu tanggal 16, jadi Januari tanggal hari Minggu itu tanggal 16. Itu mungkin sedikit koreksi. Jadi untuk proposal ada koreksi di tanggal. Terus yang kedua, saya sampaikan juga untuk hari ini kita ada ya Pak Sugeng ya. Hari ini kita ada bazar kalender ya. Ini semua pure semua untuk pekerjaan Tuhan di perayaan Natal. Jadi nanti Bapak Ibu yang bisa langsung ada pembelian di luar, nanti ada panitia, ataupun mungkin Bapak Ibu yang nyun sewu yang belum bawa yotro, belum bawa duit, bisa nanti pesen langsung aja Pak Sugeng nggih. Nanti dicatat langsung diambil boleh ya, tapi kita nggak bisa gesek ya, yang punya kartu kredit nggak bisa ya, nyun sewu betul sakit. Jadi kalau mau cash boleh, atau mau ambil dulu boleh, nanti Pak Sugeng langsung catat ya. Kalau ada satu keluarga mungkin aku pengen tahun baru memberkati keluargaku, aku beli 4, silahkan Bapak Ibu, silahkan. Ini enggak wajib untuk satu keluarga satu ya. Satu keluarga beli 4 boleh, beli 10 pun boleh ya. Karena mungkin ini waktunya kita memberi berkat. Saya terpikir kemarin saya Januari mau ketemu keluarga itu mau tak kasih saudara, tak kasih Bapak Ibu ya. Jadi biar saya ini memberi pekerjaan Tuhan, saya juga ingin membagi berkat buat saudara-saudara yang lain. Terus yang kedua saya sampaikan, mungkin di grup Betania itu kan banyak sekali basar ya. Jadi banyak sekali rencana penggalian dana. Jadi saya mohon maaf sebagai mewakili panitia, saya mohon maaf kalau banyak penggalian dana. Tapi itu bukan kita sifatnya memaksa. Jadi satu yang saya kemarin saya lihat adalah pernak-pernik rohani. Ya kemarin di kepanitiaan itu ternyata sangat setuju, karena kita semua nggak pengen di rumah kita itu nggak ada pernak-pernik rohani. Ya mungkin foto-foto toh, tapi nggak ada apa namanya label-label rohani, nggak ada. Ya sangat disayangkan, makanya itu kemarin kita keluarin. Ya apalagi kalau orang seberang kalau pengen masuk rumah kita, ada kata rohani. Tidak hanya fotonya ini toh, tapi itu adalah salah satu tujuan kita. Tapi yang terpenting dari kita benar-benar kita berusaha dan bekerja dan berdoa
ya. Kita tidak hanya berdoa, tapi kita harus mau gerak, kita harus bekerja. Itu adalah moto dari kepanitiaan kita. Terus beberapa hal hambatan kemarin ya, puji Tuhan kita sudah ada sedikit solusi, sehingga kita tetap bantu doa dari Bapak Ibu semua. Terus ya untuk pendanaan lagi, rencana nanti kita minggu depan nanti panitia akan share di grup Betania. Minggu depan kita akan bazar makanan. Jadi nanti saya share di grup, mungkin kita akan siapkan waktu. Nanti mohon Bapak Ibu kalau ada bazar makanan nggak usah belonjo, nggih. Mboten nisah masak di rumah. Jadi mungkin ada bazar makanan Red hari Minggu tanggal 26, wis aku nggak usah masak. Jadi nggak usah isu-isu belonjo. Kalau istri saya biasa jam 5 wis belonjo, wis nggak usah belonjo. Ada bazar makanan, mending nanti uangnya itu untuk Tuhan. Amin. Tujuannya seperti itu saya. Jadi memang saya umumkan di awal ini karena seperti itu. Ya, terima kasih juga untuk pemesanan pernak-pernik rohani. Kemarin ada beberapa yang sudah kita data. Nanti kita usahakan nanti sebelum akhir tahun baru nanti saya sudah dapat, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili panitia, terima kasih atas persembahan Natalnya. Saya berharap kita tetap butuh dukungan doa ya dari Bapak Ibu agar semuanya ini sama-sama kita kerjakan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, memberkati panitia. Untuk kalender seperti Pak Ardani katakan, boleh beli banyak. Dulu saudara-saudara di kalender itu mau taruh di kamar satu, taruh di ruang tamu satu, kamar mandi satu. Iya benar, supaya itu ingat tanggal ini ya. Kadang-kadang kan justru di kamar mandi banyak ilham yang kita dapatkan. Haleluya, saudara-saudara, maju terus dalam Tuhan ya, tetap semangat kita supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan menolong semuanya. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama tamatkan ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kami memberkati bangsa kami. Tuhan tolong daerah-daerah yang mengalami bencana, ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan di sana. Tuhan tolong dan Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Jawa Timur, untuk Surabaya, Sidoarjo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Daerah di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami tinggal, kami memberkati semuanya. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik yang bersama-sama dengan kami di gereja maupun yang beribadah di rumah, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong juga Ibu Gembala dalam pelayanan, Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan,
yang sudah berkorban untuk dana Natal diberkati oleh Tuhan. Panitia yang sudah berjerih lelah bekerja diberkati oleh Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang bekerja berjerih lelah maupun ya Tuhan mereka yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Kami berdoa, kami bersyukur juga ibadah Natal anak-anak boleh terjadi dengan baik, boleh terlaksana dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan balas berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami terus berdoa untuk Pak Sutikno, Tuhan sembuhkan, Pak Rahmat Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan usaha, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan menyertai mereka sepanjang minggu ini. Pertemukan kami di hari Natal Tuhan untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ribbon? Ada terus? Mampir. Oh, pedangnya. Oh, gitu. Itu kok tanggalan sih? Oh, mantan. Oh, malah tanggalan.